Assalamualaikum Sobat Sitokain. Tahukah kamu, setiap tanggal 1 Desember, kita memperingati Hari AIDS sedunia. Dan biasanya diperingati dengan menggunakan pita berwarna merah. Apa sih HIV/AIDS itu? Yuk kita bahas. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Jika tidak diobati, dapat menyebabkan kondisi yang disebut dengan AIDS, yang merupakan singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nah, karena HIV ini adalah virus, dia bisa menular loh. HIV ditularkan melalui cairan tubuh tertentu, seperti darah, air mani, cairan vagina, dan juga ASI. Penularannya dapat terjadi melalui hubungan seks tanpa kondom, berbagi jarum suntik, atau dari ibu yang terinfeksi kepada bayinya saat melahirkan atau menyusui. Virus HIV menyerang sistem imun pada molekul CD4. Molekul CD4 bisa kita jumpai pada T helper, monosit, sel dendritik, dan makrofag. Virus HIV akan berikatan dengan CD4 dengan ikatan rantai protein GP120. Ikatan ini juga diperkuat oleh koreseptor berupa CCR5 yang dapat dijumpai pada makrofag, monosit, dan sel dendritik, dan CXCR4 yang berada pada sel T. Ikatan inilah yang memfasilitasi virus HIV untuk berfusi dengan membran sel inang sehingga komponen virus dapat masuk ke sitoplasma inang. Virus HIV ini merupakan virus RNA yang akan ditranskripsikan oleh enzim reverse transkriptase menjadi DNA. DNA ini kemudian akan masuk ke dalam inti sel dan menyisip pada gen sel inang. Nah, saat sel imun tubuh aktif, misalkan saat terjadi infeksi, mereka akan mulai menerjemahkan protein-protein yang dibutuhkan sebagai respon kekebalan tubuh. Ironisnya, setiap sel imun aktif, secara tidak sengaja mereka akan mentranskripsi dan menerjemahkan virus-virus HIV baru yang siap menginfeksi sel-sel lain. Licik banget gak sih? Fakta uniknya, virus HIV ini terkena suka error loh saat replikasi. Hal ini berakibat mutasinya strain dari virus HIV, sehingga mereka memiliki sifat yang sedikit berbeda-beda dari masing-masing virus. Akibatnya, mereka pun juga akan memiliki target host yang berbeda-beda juga. Nah, keadaan ini disebut sebagai viral tropism. Mari kita mulai saat HIV masuk ke tubuh. Saat infeksi primer, strain R5 akan berikatan dengan CCR5 pada makrofag, monosit, dan sel dendritik. Nah, biasanya sel dendritik ini nongkrong dulu nih di mukosa jaringan atau sel epitel di mana tempat virus masuk ke tubuh. Lalu ditangkaplah virus tersebut dan bermigrasi ke nodus limfatik sehingga memiliki akses ke sel target CD4. Hal inilah yang membuat lonjakan besar replikasi virus HIV pada tubuh. Pasien biasanya akan mengalami flu selama infeksi akut yang biasanya berlangsung selama 3-12 minggu. Nah, sebagai respons, sistem imun akan mengcounter si virus. Alhasil, jumlah replikasi dan virus mengalami penurunan. Rata-rata butuh waktu 2-10 tahun untuk masuk ke fase kronis, di mana mulai menunjukkan manifestasi klinis dari penyakit AIDS. Pada fase ini, virus akan naik sedangkan sel T akan turun sekitar 1-2 miliar sel per hari. HIV dibagi menjadi 4 stadium. Stadium 1 belum ada gejala, namun dijumpai limfadenopati generalisata dan kadar CD4 lebih dari 500 sel per milimeter kubik. Stadium 2 terjadi infeksi ringan seperti ISPA berulang, herpes zoster, dermatitis seboroik, penurunan berat badan kurang dari 10%, dan kadar CD4 350-499 sel per milimeter kubik.
Stadium 3 mulai terjadi infeksi yang aneh-aneh nih, seperti meningitis, TB paru, oral hairy leukoplakia, diare kronis lebih dari 1 bulan, penurunan berat badan lebih dari 10%, dan kadar CD4 350-200 sel per milimeter kubik. Stadium 4, nah di sini sudah cukup berat, seperti ada TB ekstra paru, toksoplasmosis, cryptococcus, candidiasis esofageal, dan kadar CD4 kurang dari 200 sel per milimeter kubik. Berikut merupakan alur diagnosis HIV pada anak lebih dari 18 bulan, remaja, dan juga dewasa. Nah, sejujurnya, belum ada obat yang bisa menyembuhkan HIV. Namun, bisa dikendalikan dengan terapi antiretrovirus atau ARV, dan ini akan dikonsumsi seumur hidup oleh pasien. ARV akan berfungsi memperlambat replikasi virus HIV dan membantu memulihkan sistem imun dan melawan infeksi. Nah, sekarang kita bahas soal yuk. Seorang pria usia 30 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan badan lemas sejak 3 bulan yang lalu. Pasien mengeluh demam, batuk berdahak, dan diare sejak 2 bulan. Pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 120 per 80 mm air raksa, nadi 80 kali per menit, respiratory rate 22 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Terdapat kandidiasis oral, rongki basah kasar di kedua paru. Pemeriksaan penunjang, laboratorium, CD4 kurang dari 100, anti-HIV positif, dan pemeriksaan sputum positif, negatif. Nah, kira-kira diagnosis pasien tersebut apa ya? Tulis jawaban kamu di kolom komentar. Sebenarnya di soal ini sudah terlalu jelas ya teman-teman. Jadi, pria ini mempunyai manifestasi klinis yang sudah cukup complicated. Ada demam, batuk berdahak, dan juga diare. Pada pemeriksaan sputum didapatkan positif. Kemungkinan batuk berdahak ini merupakan TB. Selain itu juga didapatkan adanya kandidiasis oral serta diare lebih dari 1 bulan. Nah, kadar CD4-nya sendiri juga sudah menunjukkan angka dikurang dari 100. Artinya, pasien ini kemungkinan menderita HIV stadium 4. Nah, jadi jawabannya E. Gampang kan teman-teman? Sekian informasi singkat terkait HIV. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.